Laba kita ripuji. Tomato atta idi makita matoai. Seleserta idi tama seleserengi keluarga, sahabat, jamaah, anggota masyarakat kita. Sesama Islam lah begitu. Pergi. Tentu hal itu berpengaruh bagi perasaan kita. Apa dia kagak tahu non roy pakirat di perasaan, tidak ada orang yang tidak bersedih. Sehingga dalam ajaran agama tanya wai materi caca. Bukan karena kita menangis lalu kita dianggap tidak sabar. Bukan karena kita sedih sehingga kita dianggap tidak sabar. Kan begitu yang kelihatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tempona Nabi tamate apona agan terimuto Nabi ta sampai hirat tawegay makutana makrewa anta ya Rasulullah. Ini terimutoki tu nawasak maksudnya nasengiro tawe pamulan na makade ko Nabi de na terri na reko mating. Jadi ini teritoki na Nabi ki. Maka Nabi ta innal aina la tadma. Sungguh mata itu berair. Dek gaga mata dek waina. Wa innal qalba la yahzun. Sungguh hati itu berduka cita. Tidak ada hati yang tidak ada sedihnya. Walakin akan tetapi Pak Guru ko. Ia roria sengit teri wajar. Tapi manakulu illa ma yarda rabbi. Dek gaga ripau sangadina ya tomina purdio pung Allah Ta'ala. Teri ki. Menangis ya menangis. Karena memang begitulah kehidupan. Manusia itu bersedih. Tapi jangan kita mengucapkan kata-kata yang tidak disenangi oleh Allah. Mana contoh? Nak laki musibah. Mati. Aja na umpok mana ro ada na cacai po Allah Ta'ala na sanabita. Umpamanya laki mati. Oh, mita memen ni upawa keluarga yang berkati ke rumah sakit. Magan. Mati ni. Upada memek maka gati kum saparang dokter. Upada memek maka andre ko pak bura pakui. Iya na sanabita. Tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Betul agar kongka tahu mati nak tiangin nabita teh si tuntuk. Maka kalau ani fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Coba ujamai mapakoi jadinya. Coba na kan nabi tajak lalu untuk pakai agar maka lau andai kata lianna lau karena ucapan andai kata itu kalau terlalu banyak andai kata itu tahu amal syaitan itu membuka perbuatan setan. Bukarang ilal setannya mapangaruh. Nasabak dengan mendipa maka ada benenge. Jadi semua kita sambut saja. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itulah ajaran. Kalimat istirja. Pure ruaga Nabi Nabita. Kalau dia mati karena memang itu peristiwa dan itu musibah, bagaimana modelnya? Apa yang harus dilakukan? Maka dari Nabi Nabita, fa akhlisu lahumud du'a. Ikhlaskan doa untuk dia. Cakarian nyati namin lo doa ngeripuang Allah Ta'ala. Ajaran agama secara umum, fa'fu anhum wasfa, maafkan, biarkan, jangan ada yang tinggal. Ajak lalu nangkam monropet di hati cek, maafkan sudah, maafkanlah. Liwak ni tu kasara na ampe na rupa tawe na rekomata ni keluarga na dek penoleh nak dan penang. Terlalu. Mata ni dek penoleh nak dan penang. Agana. Dek na noleh tambah ki papijak na lori dikasih. Sudahlah sampai di situ. Maaf itu meningkatkan derajat kita. Sebagaimana Nabi katakan bersedekah itu berarti memadamkan kemarahan Allah. Ya roh jama-jama ngagamata. Jadi kita kembali istirja pada maparewaki puang Allah Ta'ala. Sesudah itu kita doakan. Sesudah itu kita lakukan apa yang perlu kita lakukan. Diurus bagaimana dia supaya sebentar lagi kita mandikan. Bagian sempat berurusan dengan memandikan. Dikapankan, dibungkus, ditutup menurut aturannya. Kemudian disolati menurut aturan, cara seperti yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Selesai semua. Diantar, datang
ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Bagaimana cara mengantar? Nabi mengatakan asri ubil janazah. Apri-peri ko tiwi to mate. Apa maksudnya? Kumaka kita mate, masopo kita mate, makanya Nabi kita ajak muleme apri-peri ko selama dia temu pak dung di ropalong. Selama bisa tidak jatuh, percepat jalan. Terus tanah lari tahu na sabak salah ikut lari ki. Nah sudah kita apri-peri ko, dua itu nolok. Dua nolok nasabana disuruh tema peri-peri maka kira tahu lari kuburu nasabak ir tahu dua rupa, tahu jaksi atau kesing. Maka dari Nabi taya kau tahu kesing, pa peri-peri tahu supaya kau percepat orang yang baik itu datang menemui kebaikannya. Nasabak riperenun na tu tarin lari kuburu agar renun apa makanya Nabi iya tu kuburu kau tahu saleh na tahu kuburu iya tu kuburu raudatun min riyadil jannah di darat boleh di darat na surga. Dan itu awwalu manazil pamulangi untuk kampung akhiratna. Di kubur sudah mulai ada terasa nikmat. Pagi sore buka video diperlihatkan ini dia surgamu yang Allah siapkan. Ini arawin dibuka diputaran sa video na surga ko istilahna itu lino makoko istilah video. Buka, wah ini. Dibuka mana kayak di surga di darat nah dia di pitanian tapi maka dia puang Allah Taala maka dia malaikat tenan noriolo nasaba kiamat pilinoe na pamonroi kampung roh. Tapi ini gambarannya. Semua dijelaskan seperti itu. Jadi kalau dia orang saleh cepat-cepat supaya lawe magati di daratna nasaba iya ro darat surga iya ro kuburu darat surgana nangga nabi ta maka darat surgana ta mata pe apa mapamula ni kurmat tarima betul nyamung. Jadi cepat. Terus magatosi dari kota Majaha na loto di paperi-peri. Kada nabi ta peri-peri ko moto ja. Magatosi kota ja. Cepat kalau orang itu dibawa ke kubur. Biarpun dia jahat. Kenapa? Supaya cepat yang jelek itu lepas dari bahumu. Aperi-peri kamu tiwi kiro. Lalu percepat juga. Supaya yang jelek itu cepat lepas dari bahumu. Paperi-peri supaya magati kita salah anu majairi salah kamu nak koto madoraka pale musopo. Sopo ni peri-peri mutoko supaya magati kita salah ya anu majairi salah kamu. Semua sudah ditunjukkan oleh Nabi kepada kita. Nah, kenapa? Kalau kan orang itu kalau jahat bagaimana? Agak tosiru caritana Nabi tak kau tahu jahat ditilo di kubur ya tosiru kubur risesena tau majae agak tosina senabita ya ro kuburu na tau majae ampe na polerilino itu hufratun min hufarin nar satu lobang dari lobang-lobang api neraka. Saya ditosi kalau berpola kalau bon api neraka. Artinya sudah mulai. Semua sudah terbuka untuknya melihat. Kemudian kita selamat tinggalkan dunia. Salailino apa nanda ni bisyahara maka delok kita kidetan nama pokona mau tidak pasti itu. Jadi kita tinggalkan dunia. Lepaskan segala hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia ini. Karena mati itu berarti pacapuran di jama-jamang urusan dinota. Sampai nasa Nabi ta maka aksiru dzikra hadimil lazat. Perbanyaklah engkau mengingat hadimil lazat yang memutuskan, yang menghancurkan lazat, artinya kesenangan-kesenangan. Al-maut. Mana kata Nabi ta hadimil lazat? Petu yang menge apa iya udah sengaja mati petunya menge polerilinoya. Kalau mati habis segala nikmat. Makanya orang mati tidak mungkin makan minum lagi. Orang yang mati tinggalkan makanannya. Orang yang mati tinggalkan rumahnya, tinggalkan mobilnya, tinggalkan nikmat-nikmat dunianya. Maka itu yang dimaksud hazimil lazat. Yaitu pemutus segala kelazatan. Nabi kata aksiru zikr. Pegai keruh. Apa maksudnya pegai? Pegai paling ngeramu. Tuda-tuda ko manre minum ya pagai paling kakai manremu pakai situ tuda ngesapo anak ko anak pale masih kita duduk bersama di salai matu iye tuda kita natonangan ki di atas kendaraan dengan sahabat dengan siapalah kita ingat mati bahwa nikmat kendaraanku yang sekarang ini akan saya tinggalkan. Kita mau tinggalkan segalanya akan berpisah dengan kita.
Ketemu apa saja, nikmat, kesenangan, selalu kita katakan, ini saya mau tinggalkan. Di rumah yang indah, yang mewah, nanti saya tinggalkan. Rumah ini saya tinggalkan. Saya akan masuk kepada lubang. Ukurannya yang hanya sekian-sekian. Itu yang diajarkan oleh agama kepada kita. Diperbanyak itu mengingat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam purai moloi anu diandre si bawai sahabatna Umar, si bawa Abu Bakar Siddiq. Malupuk mana tahu ye? Lupuk mana pakoi nasuk tes talai bola. Si runtuk tadi tengah lalim Abu Bakar, Nabi ta si runtuk Umar. Sejapan ni Nabi ta sahabat pura ni mapasir long sifat telu. Makutan ni Nabi ta lawan di Abu Bakar, lawan di Umar. Jawabannya satu. Apa yang menyebabkan kita ada di sini? Kita jalan-jalan keluar karena kita dalam keadaan lapar. Lupuk mana pakoi nasuk teh boleh boleh. Tidak berapa jauh Nabi berjalan bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar. Tidak seberapa jauh berjalan, tiba-tiba ada warga yang panggil singgah. Kapangkah sahabat Palepang. Warga. Tabe lepaki. Nabi singgah, Abu Bakar singgah, Umar singgah. Masa terlupuk. Tidak berapa lama duduk bertiga, tiba-tiba si tuan rumah itu mengeluarkan nasi kari kambing. Bisa dibayangkan, ya kau tahu lupu napalen nasi kari bembe. Agak nak kira-kira pasti. Mondo ni si Yolois itu dah. Matajen ni Umar, matajen ni Abu Bakar, maka pinap pamula Nabi ta. Pada itu tanah lo di beta Nabi ta mak jepu ko si Yolois anu dian. Salah satu hal yang tidak mungkin ada sahabat mau mencoba mengambil makanan itu kalau berhadapan dengan Nabi sebelum Nabi yang mulai. Akhlakna ampen atau lebih riol. Pada motor ini kau kira Andre Guruta. Dia itu di lomak jepu kau Andre Guruta dia lo tak masa lo ki mapamul mak jepu na dek pada disuruh. Begitulah Nabi sahabat. Tapi Umar, Abu Bakar menunggu-nunggu kapan Nabi mulai. Tiba-tiba Abu Bakar, Umar menunggu. Kenapa lain yang terjadi? Lain peristiwa. Tiba-tiba Nabi menangis di depan makanan. Nabi menangis. Nabi menangis di depan makanan yang sudah enak ini. Abu Bakar tinggal tercengang. Umar juga bertanya-tanya, mengapa Nabi menangis? Ditajangi Nabi sama pamula mak jepu. Muni di babuaya. Nah terima Nabi ta. Begitu Nabi melihat Abu Bakar, Umar bertanya-tanya, langsung Nabi kasih keterangan. Abu Bakar, Mar, semua teri. Kenapa? Kau tahu saya ini menangis. Ini kan makanan enak, nikmat sekalinya Abu Bakar. Kenapa saya menangis? Teringat saya dengan firman Allah di dalam Al-Quran. La tus'alunna yawma idin anin naim. Kamu akan ditanya nanti di akhirat dari hal kesenangan-kesenangan, nikmat kesenangan yang pernah Allah berikan kepadamu. Sininna anu manya mengimuan remu pakemu agai nak kutana mana pengalatala maturiko. Makoke na sengi manyameng na sabat na sukari bembe na. Tentu makutana to matu pengalatala. Yang kedua perlu misteng. Maka dia teriki moloyan anu diandre apa idi den nerima lupu engkana anu diandre diruntu. Nah dek lendre kisiagai gana sabatan dari rumah lupu. Nah belum tentu bisa dapat seperti kita. Dia Nabi menangis. Kita lapar, ini sudah ada makanan yang enak. Teman-teman kita yang lain banyak yang lapar, belum bertemu seperti ini. Maka saya menangis karena memikirkan teman-teman yang masih lapar. Itulah ajaran Nabi. Maka ini Nabi sudah menghadapi hidangan makanan yang sangat-sangat enak, yang sangat menyenangkan. Nabi masih menangis karena Nabi masih mengingat perjalanan akhirat. Masih saja Nabi mengingat perjalanan akhiratnya. Sehingga dalam segala keadaan, persoalan kita hendaknya selalu zikral maut. Selalu banyak mengingat kepada mati. Sahabat Nabi yang mulia banyak. Semua berkata sahabat Nabi yang mulia itu berpesan-pesan. Di antaranya ada yang berpesan. Kada garo, kada. Herangak nasemite atan napuang Allah Ta'ala singi malupa yengir ya singi amating. Padahal ya rasingi mate dek nang kena takalupa lorialena.
Heran betul. Saya heran melihat orang yang selalu lupa mati, padahal mati itu tidak pernah melupakan dirinya. Ini memang lupa ya mati ini, ya orang mati dia akan tak lupa diri. Ini memang lupa ya malaikat maut, tapi malaikat maut tidak pernah lupa kita. Jadi kita kalau lupa mati itu adalah bagian daripada kelalaian. Nah, kemudian perlu dipaham. Ajak tidak salah paham. Ada orang yang kalau disuruh banyak mengingat mati, katanya kita seperti disuruh jadi orang pengangguran, disuruh pemalas. Pada kita disuruh takut atau malam. Padahal dalam ajaran agama tidak. Justru ingat mati itu mempercepat langkah menuju kepada kebaikan. Jadi kalau ada orang yang katanya kita selalu ingat mati, ingat akhirat, sehingga kita seolah-olah lemah bekerja, lemah membangun, itu salah paham dalam agama. Salah caranya memahami agama. Orang itu disuruh banyak mengingat mati supaya jangan menunda-nunda kebaikannya. Jangan menunda kebaikan. Dipercepat. Ya Rabbi syaratkan dari agama, maka la tuakhir amalal yauma ila ghadin. Jangan tunda pekerjaanmu, amalmu hari ini. Jangan ditunda nanti besok. Oh jangan. Jangan. Kalau ada kebaikan, cepat-cepat. Sebagaimana jangan ditunda itu istighfar, jangan ditunda itu taubat. Semua harus cepat. Maka mengingat kematian itu mendesak kita untuk cepat berbuat yang baik. Jangan dimaknai bahwa kita jadi pemalas. Kita belajar dengan ajarannya Nabi. Nabi bahkan mengatakan, wa in qamatis sa'atu wa biyadi ahadikum fasbir. Seandainya sudah terjadi kiamat. Kiamat sudah terjadi. Kau lihat, di sana gunung sudah terbang. Di sana sudah jatuh. Air laut di sana sudah melimpah-limpah. Benemi taninasan Nabi tak kiamai kejadian. Padahal di tangan kamu masih ada bibit. Masih ada satu bibit di tangan kita. Dan kita masih percaya bahwa masih kemungkinan bibit ini saya tanam di mupau timpung ya bibit na panarapi karena kiamat. Nabi katakan, tanam itu bibit di tanganmu walaupun di sana sudah terjadi kiamat. Niscaya dengan itu engkau masih diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi pahala. Lutut ni bulu ekor maidita ni lutut belok ni kiamat ni lutut ni riah. Nang kau pa bibi na mulemu pa lemoi cedek lemak bawan ni sudah. Itu berpahala. Tidak ada sesuatu yang meragukan kita. Sehingga dalam hal yang seperti itu kita harus berbuat baik terus. Cepat-cepat dan banyak selalu mengingat kematian. Satu contoh lagi. Ia rumah pengajae, maparingerangnya di padat tak tahu. Mengingatkan kebaikan kepada sesama manusia. Jangan ditunda. Jangan mengakhiri. Nabi, sahabat Nabi memberikan satu contoh. Seandainya pedang itu diletakkan di leher saya untuk ditarik supaya saya disembelih. Bebaraki. Diumpamakan kita ini mau disembelih. Sahabat Nabi bicara seperti itu. Seandainya kita ini mau dibunuh, mau disembelih, sehingga pedang sudah ada di leher. Lesok ni pedangnya di longe. Elok mana dirui. Nah betul longe. Maka dia sahabat Nabi tah. Beneng engka pedang len dipasanda di cekoku untuk diunuh kak. Naku leu pa pau silap pa adan na nabi tadi agamai napa dirui ropet dangin aku mate upau mupi agamai. Saya masih berani berkata. Saya masih mau bicara agama sekalipun pedang itu sudah ada di leherku. Kenapa? Karena nilai agama dan kebaikan itu yang kita mau berangkat menuju akhirat. Ya kalau di TV lo di akhirat. Jadi dek nawat ditema kutu-kutu dek nawat ditawe betul na dente bermasa bodoh dalam istilah begitu. Sehingga kita dalam menyikapi kehidupan dan kematian itu betul-betul kita selalu benar. Ia nasa Allah Ta'ala ia tu resengi tuur resengi mate liya beluakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji kamu iga tunria atau kami nama kesting ampe gauna. Mati itu ujian. Kita hidup ujian. Apa bisa berfikir untuk kita berangkat menuju kepada kematian? Itulah ujiannya. Nah, mati ujian. Mati itu dipuji, itu ujian. Mati anak yang kita cintai, itu ujian.
Semuanya penuh dengan ujian, dan itu hanya bisa kalau kita selalu belajar agama. Hanya bisa baik kalau kita selalu kembalikan kepada tuntunannya, kepada petunjuknya. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, kita tadi sudah mulai masuk bahwa kita ini harus menyikapi dan cara menyambut atau menerima peristiwa musibah. Tadi sudah jelas kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah jelaslah itu. Nah, kita dalam hal ini hendaknya selalu ingat apa yang dikatakan oleh Nabi, innamas sabru indas sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu hanyalah namanya sabar ialah pada waktu pukulan pertama. Aga maksudnya, kalau kita angkat nasak baraketak tempo tak bunga nak kena pamulaki nak kena. Artinya begitu kena langsung sabar, langsung innalillah. Ajak na boleh mana pita si batu kampo patalinga kenapa kilo masenang. Yang baik menurut Nabi ialah pada saat pukulan pertama. Jangan sampai kita berlama-lama baru mau sabar. Lama sabar. Apalagi diturusia mana ro cari bicara masuk mana ro dia sengipet di pasangka-sangka bate kerak pau mana ngipet di napa te maka dia paling sabarana. Sudah meratap istilahna Nabi ta'anniyah, meratap kerak pau mana ngi kesinna papujinna lauri laput tomate. Itu meratap. Bagaimana ini? Ini larangan. Jelas resmi hukum agama. Meratap itu hukumnya haram. Orang jahiliyah dulu kalau dia kematian dia meratap. Carana jahiliyah riolo tempo nade panalebang agama na nabita yang roko amatengi empati kerak malelu alena na tatang weluana kumakurena tatang weluana sampai na sope kantong baju itu dirobek. Nasa nabita laisa minna, tanya umakku siapa? Syakal jiyub, dia merobek kantongnya karena kesedihan. Liwai peddi na mau pau peddi ki gang kana bajuna permana kai. Wada abi dakwatil jahiliyah, kok gora ma pau ada gora-gora jahiliyah. Contoh, liwai peddi na gang kana, oh puak ki pamate to nak kasina, coba sama-sama nak mate na capu ni peddiku. Itu namanya dakwatal jahiliyah, ada jahiliyah. Dilarang kita. Dilarang sangat. Pada mutoi na reko mapediki na sabak lasa dilarang kita minta mati. Dilarang. Ya sakit. Engkau itu istilah. Karena sakit kita berkata-kata. Kamu tuh biasa pedik mapau pada ditimuin sama nana yana sau. Karena sakitnya sehingga kita biasa berkata-kata. Akhirnya ada orang yang karena sakit berkata, kita mati nak puan napur para karan. Mati nak ria. Maka Nabi la yatamanna yanna ahadukumul mauta lidurrim massah. Ajak lalo nang kamillau ya matenge nasabak lasa nasabak pedik kenaiko. Ajak lalo. Jangan minta mati karena sakit. Fa in kana la budda, kalau terpaksa kamu harus berkata, kotiani tamma ko pedik nasabar na mesti metek patimi mapau-pau. Salurkan itu kata-katamu. Apa yang kita ucapkan kalau terlalu sakit? Kalau terlalu sakit, Nabi katakan falyakul, hendaklah ia ucapkan Allahumma ini, ya Allah hidupkan aku. Idza kanatil wafatu khairal idza kanatil hayatu khairal li. Kalau memang hidup ini ada baik bagi saya. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Matikan saya Tuhan kalau memang mati ini baik bagiku. Hanya itu batasnya. Ini idza kanatil wafatu hayatu khairan kipatuo puak ko memang kesimu patuo ke puang ko tuo nang kau patamban na malaku ko tuo puan nang kau patamban na deceku kipatuo kasih tapi ko pale ko tuo ka na de ton na ditagaga tamban na malaku menurut penilaian tak kipamate nak pale ke hanya seperti itu
cara menyalurkan rasa sakit ketika kita menerima satu keadaan. Itulah namanya orang yang mengerti. Jadi kita harus menyambut itu semua. Semua itu kita lakukan demi untuk membuktikan bahwa kita ini orang yang mengerti agama, kita ini dididik oleh orang tua kita, oleh guru kita dalam melaksanakan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu yang kita perlu pahami. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan ini, terima ini bagi satu musibah. Husnuzon, madece kapak insyaallah. Madece kapak insyaallah. Lapotomatoye. Saya pribadi juga tahu, meskipun saya harus berpisah, tapi saya kenal insyaallah pas sampai jam. Insyaallah. Ya, orang itu meninggal dalam keadaannya ada nilai-nilai kebaikan yang bisa kita hidup, kita tanggapi berbaik sangka insyaallah sempajang. Insyaallah pas sempajang muah. Pada cengiki paling ngerangi, pada cengiki nilai baik itu ada pada seseorang. Kita pelajari saja. Baiklah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah segala apa yang memungkinkan kita berbaik sangka, karena kita selalu diajarkan oleh Nabi. Selalu disuruh supaya kita berbaik sangka. Selalu kita ikhlaskan doa untuknya. Mudah-mudahan kepergiannya insyaallah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada keluarga yang ditinggalkan, kita sambut dengan kesabaran, kita lurus saja. Kalau ada hal-hal yang perlu dibereskan sebelum orang tua ini dibawa ke pemakaman perkuburannya, sebagaimana yang selalu kita ulang-ulang dalam setiap pertemuan seperti ini. Sinin atau mate dilawi supaya sebelum na dilema apa silonga kiceda ini dia sini keluarga terutama. Agan naro indrenna kasih kamang indrenna salai. Aja aman dia lupai ki. Biasa angka terjadi, depa dilema ki tau mate, depa na dipasilongin na pada makta pumanan ni tawa mak bage-bage ni kada iya anun na iya elok malaya elok malaya dek gaga pasilongin na. Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut riwayatna biasa pura diolid lau masum pajat tau mate. Nagili Nabi ta makutana ro di tau molieng di keluarga na makade pura ni gata pasilongin na. Maka dia rata ya dek pak kena bita soro kadolo pasti lolong ini dolo inrena apa elok kiri lawang asalama ke tak gala-gala itu parilawe kok kontin rena tahu tak gala-gala ki marilaw ripongi ko tongken rena jadi kung kapala inrena wajaran ini dolo kau dia gagal mengaku pajaran ya ro barang para nasalaya harta ditinggal itu dibayar itu dulu yang dijadikan pembayar kalau ada lebihnya itulah yang dibagi-bagi oleh ahli waris. Nah sudah begitulah Islam. Begitulah untuk menghargai seseorang. Nasabah dek asan dari puji kita mate dek dicirinai kita mate nareko dek diwajarang indren na kasih. Apa ya ro indrenge cek dek batua, cek dek maegana yang jelas itu masalah. Utang itu mengganggu perjalanan kita ke kampung akhirat. Sedangkan orang mati syahid, mati membela agama yang terhormat sekali, Nabi sudah kata berat itu kalau kita berutang. Sehingga Nabi selalu berpesan, kalau ada orang yang meninggal, pikirkan baik-baik supaya utangnya itu bisa dilunasi. Namanya pergaulan hidup, siapa tahu engkau kurmeta celek-celek, tahu pura nonroi mindren. Nah, ditanyalah bagaimana baiknya supaya hal itu menjadi bukti bahwa kita cinta kepada orang yang pergi. Seperti itu ajaran agama kepada kita semua. Mari para jamaah sekalian. Saya merasa penting untuk mengingatkan ini semua. Termasuk saya doakan lewat ini. Siapa tahu saya tidak sempat untuk sebentar saya ikut salat. Karena waktu yang sangat terbatas. Saya dahulukan permohonan saya meskipun ini belum merupakan salat jenazah. Tapi saya bisa doakan saja. Saya doakan. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'fu anhu akrim nuzulahu wasi madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i was thalji wal barad wa naqi min al khataaya kama innaka sawul abjadi min ad wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min wa qih fitnatal qabr wa adzabil nar. Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang kita ingatkan ini dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua yang masih ada di sini
dapat memikirkan kebaikan itu, dan kita jadikan ini sebagai pelajaran besar buat kita bahwa semua kita akan berangkat seperti itu. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.